Akhirnya pinter, adu argumentasi. Karena hanya mengisi otak saja. Logikanya itu tadi. Nah yang lebih keren lagi, lihat. Waktu perempuan itu berangkat dari rumah ke sumur itu, profesinya apa? Ayo, profesinya apa? Gak usah ragu-ragu, saudara, coba jawab. Apa profesinya? Ya, apa gak usah ragu-ragu? Iya, pelacur. Dia itu pelacur, saudara. Karena ditanya Tuhan Yesus, kalau kamu ingin minta air ini, panggil suamimu. Dan dia berkata, aku gak punya suami. Dan ingat kata Tuhan Yesus, betul katamu. 5 laki-laki pernah jadi suamimu. Wah, hebat. Sekarang yang ke-6 yang ada di rumahmu. Jangan lupa kata di rumahmu. Apa artinya kalau ada perempuan koleksi laki-laki? Pelacur. Nah ini yang hebat. Jadi waktu dia pulang ke rumah setelah jumpa Tuhan Yesus, dia masih pelacur atau bukan? Ayo, betul. Dia masih pelacur atau bukan? Masih. Karena yang ke-6 belum diusir. Nah yang hebat lagi, bagaimana tetangga-tetangga bisa percaya mulut pelacur? Bisa berkata amin untuk ini? Ayo jujur, berapa banyak orang sekolah teologi belum tentu maunya dipercaya kayak mulutnya pelacur itu tadi. Ngerti kata-kata ini saudara? Jangan tersinggung, tapi ini fakta. Kenapa kita nggak bisa jadi saksi? Karena kita nggak pernah ngalami apa-apa dengan Tuhan Yesus. Maka itu kita harus berubah dalam hidup ini saudara. Untuk apa saja yang kita buat, kita harus sungguh-sungguh punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus seperti perempuan itu. Katakan amin. Harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus seperti perempuan itu. Karena tanpa pengalaman itu kita tidak akan punya bahan untuk menyaksikan apa yang sudah kita pernah alami. Apa kesimpulannya sampai di sini? Seperti banyak orang Kristen munafik karena tidak pernah mengalami apa-apa dengan Tuhan Yesus. Maka itu kita tidak punya bahan untuk bersaksi. Oke, bagaimana Tuhan rindu? Ya, masih ayat yang ke-3. Ya, Yesaya 2 masih ayat yang ke-3. Saya ulangi pernyataan mereka. Mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Saudara, ingat apa yang Tuhan Yesus katakan? Satu-satunya orang di dunia yang pernah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Itu cuma Yesus Tuhan kita. Betul? Jadi tidak ada yang lain yang pernah berkata dia adalah jalan kecuali Tuhan Yesus. Nah kalau sampai orang-orang itu dikatakan dan supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, berarti mereka tidak bisa memilih jalan lain kecuali jalan dari Yesus Tuhan kita sendiri. Dan ini yang sangat Tuhan rindukan. Sebab diulangi lagi, kenapa mereka jadi seperti itu? Sebab dari mana? Baca dari mana? Sion, itulah gereja. Akan keluar apa? Pengajaran, pusat informasi untuk mengetahui segala sesuatu itu keluar dari Sion, dari gereja, dan firman Yahweh dari Yerusalem. Seperti itu Tuhan rindu. Sakaria pasal yang ke-8. Kita lihat kitab Sakaria pasal yang ke-8. Sakaria pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 23. Kita lihat lagi. Ini sudah dinubuatkan berapa tahun yang lalu, banyak tahun yang lalu, tapi belum terjadi. Beginilah firman Yahweh semesta alam, masih akan datang lagi. Saudara, apa arti kalimat masih akan datang lagi? Itu bagaimana kesimpulannya? Masih akan datang lagi. Kesimpulannya belum habis. Yang paling gampang, dari tadi sudah datang, ini masih terus, belum habis. Masih akan datang lagi. Siapa saja? Ayo baca kitab saudara, siapa? Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain. Hebat sekali, saling ngajak
antar penduduk kota-kota itu saling ngajak, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Yahweh dan mencari Yahweh semesta alam. Kami pun akan pergi. Saudara bisa bayangkan kalau ini bisa terjadi, bagaimana antar penduduk, antar kota, antar suku bangsa saling ngajak ke rumah Yahweh untuk melunakkan hati Yahweh. Ayat 22. Jadi berapa banyak? Banyak bangsa. Dan siapa lagi? Suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Yahweh semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Yahweh. Kapan ini bisa terjadi? Jawabannya sama. Mengapa pengguna internet tidak bisa lepas dari Google? Jawabannya, karena itu pusat informasi. Kenapa ayat ini nggak terjadi dengan gereja? Karena bangsa-bangsa tahu di gereja nggak ada apa-apa yang bisa dicari. Kita harus merubah konsep ini, saudara. Dimanapun kita berada, jadikan pusat informasi itu. Jadi, untuk apa saja. Maaf, saya cuma cerita. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, kami di Nabire, saudara, lagi sekali kemuliaan untuk Tuhan. Kami di Nabire, ini sudah berapa tahun terakhir ini, sampai kami sendiri kebingungan. Dan mau nggak mau harus makin belajar, makin mengerti. Bukan cuma dari Indonesia, dari beberapa negara. Kalau mereka itu ingin tahu Papua, mereka pasti cari kami. Dan kami mau nggak mau harus menyiapkan tim itu. Untuk masalah apa saja. Nah, saya beritahu pada anggota tim, lihat. Tuhan semua bekerja untuk mengenapi ayat ini. Gereja harus jadi pusat informasi untuk apa saja. Orang harus mencari kita untuk tanya tentang apa saja. Siapkan diri itu. Sungguh kita malu dengan Google. Google itu mau cari apa saja dapat. Apa saja. Cari nama saudara ada di situ. Saya juga heran. Ini yang masukin itu siapa ini orang-orang? Luar biasa betul Google ini. Nah, gereja harusnya seperti itu. Pusat informasi sehingga orang-orang datang. Ayo kita ke sana, cari. Minta hikmat dari Roh Kudus. Supaya kita bisa jadi jawaban atas seluruh dunia ini. Oke? Ayat 23. Wih, ini hebat sekali, saudara. Saya itu dapat terasa ini tahun 70-an yang lalu, saudara. Saya kagum pada Roh Kudus. Kenapa dia bisa tunjukkan saya ayat-ayat seperti ini? Beginilah firman Yahweh semesta alam. Pada waktu itu. Nah, sekarang kita keluarkan. Pada waktu itu kapan? Pada waktu itu yang mana? Bukan, salah. Bukan. Nah, pada waktu gereja sudah bisa menjadi pusat informasi. Pada waktu gereja sudah bisa jadi pusat jawaban atas semua pertanyaan kehidupan. Pada waktu gereja sudah jadi pusat damai. Pada waktu itu. Berarti sekarang belum terjadi ini. Karena gereja belum apa-apa. Karena kita masih kalah dengan Google. Saudara, ayo kita mikir itu. Saya tuh sampai koleksi fotonya Sergey Brin dengan Larry Page. Itu orang penuh Google. Saya punya fotonya Mark Zuckerberg. Kenapa? Karena saya tuh mau belajar. Kok bisa ini orang-orang seperti ini? Kenapa kita kalah? Karena kesibukan kita. Kesibukan yang bukan dari Tuhan. Maaf, saya cuma beritahu, saudara cari sendiri. Yang gereja buat sekarang ini secara umumnya. Itu 70% yang dibuat gereja. Itu nggak ada di Alkitab, saudara. Kurang ajar nggak? 70% yang dibuat gereja itu nggak ada di Alkitab. Maka itu gereja nggak jadi apa-apa. Nanti cari hitung sendiri. Ya. Jangan tanya saya, nanti sudah jadi malas. Pada waktu itu, ketika gereja sudah menjadi pusat informasi, pusat jawaban, pusat dari semua
kerinduan manusia untuk